Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat dulur-dulur semua. Salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah dukung channel YouTube kita dengan cara bantu like, komen, dan juga subscribe serta bantu share. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Karena berkat teman-teman, saya jadi lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang pastinya bermanfaat. Oke, baiklah, di pagi hari ini saya akan membahas satu tumbuhan yang sangat-sangat sakti, teman-teman. Satu tumbuhan yang berjuta manfaat, yang pastinya sangat berpengaruh lagi untuk ayam laga kita, teman-teman. Nah, jadi untuk di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu tumbuhannya. Tapi untuk tumbuhannya sendiri nanti bakal saya kasih tahu. Nah, jadi sebelum saya membahas tumbuhan sakti ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di rumah terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, teman-teman, yaitu ayam saya jenis ayam pukul, umur 7 bulan. Berat saat ini 3,5 kg. Apa itu keberatan atau pas untuk berat badannya? Mohon pencerahannya, Bang. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya kalau ayam berumur 7 bulan ataupun 8 bulan, nah itu baru mau masuk rawatan, teman-teman. Nah, jadi untuk ayam tersebut apabila baru mau masuk rawatan itu wajar-wajar saja kalau beratnya itu lebih berat, ibaratnya obesitas lah kira-kira. Jadi beratnya itu bisa mencapai 3,3 kg, 3,5. Nah, jadi untuk tahu ayam ini keberatan atau tidak, kita lihat di pola tarungnya berpengaruh atau tidak dengan berat badannya. Nah, tapi untuk ayam-ayam aduan seperti ayam-ayam bahan yang baru mau masuk rawatan, nah itu biasanya apabila sudah masuk rawatan, sudah kita gebrak, nah badannya itu ngepres, teman-teman. Yang tadinya 3,5 kg, nah itu bisa sampai 3,2 atau 3,1. Itu karena apa? Karena ibaratkan kita manusia kelebihan lemak. Terus kita sering olahraga, makannya kita atur. Selama ini kita makan mie, terus kita atur, mulai makan makanan yang sehat. Nah, seperti itu juga ayam. Dari mulai pakan kita perhatikan, makannya sudah mulai dirubah. Nah, kalau untuk ayam pukul sendiri, kita berikan makan jagung, terus padi sedikit, terus pur 594 atau pur bangkok. Nah, jadi untuk badannya sendiri tidak akan gembor lagi. Dan yang pastinya dia mulai berotot, sudah mulai kita latih, seminggu sekali kita gebrak, dan juga mulai kita mandi jemur, sudah mulai kita masukkan gizi. Nah, jadi ayam itu sendiri badannya nggak 3,5 kg lagi, dia bisa nyusut sampai 3,1 atau 3,2. Nah, jadi untuk kesimpulannya sendiri, ayam ini keberatan atau tidak, yang pastinya kalau untuk ayam bahan itu pasti keberatan badannya. Karena apa? Karena ayam itu sendiri belum masuk rawatan. Biasanya ayam-ayam muda yang baru turun box, jadi umur 7-8 bulan itu baru proses mau masuk rawatan. Nah, kalau untuk beratnya sendiri 3,5 kg itu wajar-wajar saja. Karena apa? Karena dia di dalam box itu cuma makan tidur saja, belum ada aktivitas lain. Nah, jadi ayam itu bisa berat sekali. Karena apa? Karena dampak daripada ayamnya cuma makan, minum, tidur. Nah, jadi apabila ayam tersebut sudah di press, sudah dimasukkan di rawatan, nah itu dia berbeda nanti. Dari mulai 3,5 dia nyusut-nyusut terus bisa sampai 3,2 atau 3,1, teman-teman. Biasanya kalau ayam-ayam yang ukurannya besar, nah itu paling-palingnya 3,2, tergantung dari ayamnya. Nah, kalau untuk ayam pukul sendiri itu nggak apa-apa, agak-agak berat, tetapi sering digebrak, mandi jemur juga, ekstra pudingnya juga harus tahu, gizinya juga harus tahu. Nah, itu nggak apa-apa berat. Kita lihat performanya, berat itu nggak jadi masalah, tetapi ayamnya itu harus lincah. Bagaimana cara membuat ayam itu lincah? Yaitu tadi, kita sering-sering latihan, renang, mandi jemur, ekstra pudingnya harus kita perhatikan, gizinya juga harus kita perhatikan. Nah, jadi untuk ayam tersebut otomatis kalau sudah masuk rawatan,
dia pasti beratnya sendiri akan menyusut dari 35 turun ke 32, otomatis pasti menyusut. Nah, untuk ayam tersebut apakah keberatan atau tidak? Nah, itu kita lihat performanya di berat itu. Apabila di berat 3,2 dia nggak mukul, masih keberatan, nah kita harus terus latih lagi teman-teman. Latih sampai di titik kita melihat performanya itu luar biasa. Nah, jadi kita harus mempertahankan di berat itu. Nah, misalnya sekarang ayam teman-teman, ayam bahan itu berumur 7-8 bulan, berarti baru mau turun box. Nah, jadi baru mau turun box, dia beratnya 3,5 kg. Baru turun box itu dia umurnya 7,8 bulan. Nah, jadi apabila sudah masuk rawatan, nah itu otomatis badannya pasti menyusut. Dalam catatan, teman-teman harus memperhatikan rawatannya sesuai atau tidak dengan ayamnya. Kita lihat ayam kita tipe pukul atau tipe jalu. Nah, jadi harus benar-benar diperhatikan. Nah, jadi untuk rawatan ayam pukul atau ayam jalu, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Jadi untuk kesimpulannya, ayamnya keberatan atau tidak itu tergantung ayamnya. Kita lihat performanya. Yang pastinya ayam bahan tersebut harus kita rawat terlebih dahulu, baru kita tahu ayam ini sendiri masuk atau tidak. Nah, jadi untuk ayam tersebut kita harus tahu kriterianya, beratnya di berapa dia mukul. Tetapi ayam tersebut harus dirawat terlebih dahulu teman-teman. Nah, apabila sudah dirawat, otomatis ayam ini menyusut, sudah mulai mengotot, ayamnya kita gebrak. Nah, jadi untuk berat badan sendiri kita udah tahu dia mainnya di kelas berapa beratnya. Nah, jadi untuk kesimpulan dari pertanyaannya adalah itu ayamnya harus kita rawat dulu, harus kita press, harus kita gebrak. Dan apabila sudah dilakukan semua itu, nah kita akan tahu nanti ayamnya nyamannya di berat berapa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan kedua adalah bisa nggak gaya tarung ayam dirubah? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit masalah gaya tarung ayam. Jadi gaya tarung ayam ini banyak sekali jenisnya, banyak sekali macamnya. Ada yang lock brakot seperti ayam pakoi, itu biasanya brutal. Ada yang anti lock. Nah, anti lock sendiri biasanya seperti ayam mangon atau ayam pama. Solalari juga ayam pama atau ayam mangon. Nah, jadi untuk pola tarung sendiri biasanya apabila ayam itu bahan atau ayam yang baru turun box, itu biasanya kebanyakan mainnya brakot, banyak mukul-mukul badan. Nah, itu karena apa? Karena ayam itu perdana tarungnya teman-teman. Jadi dia belum terlalu bisa yang masalahnya tarung teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan salah pilih. Jangan salah pilih kenapa? Jadi biasanya ayam-ayam yang baru perdana tes itu biasanya mengeluarkan pukulan-pukulan badan atau brakot seperti ayam pako itu. Nah, jadi teman-teman jangan salah kaprah. Ayam yang full brakot itu biasanya 1, 2 sampai kapanpun apabila dia menemukan lawan yang pas, nah itu biasanya bakal brakot terus. Nah, tetapi di sini saya tidak membahas masalah brakot ataupun full brakot. Saya di sini akan membahas apakah pola tarung ayam ini sendiri bisa dirubah. Nah, jadi kalau untuk pengalaman saya pribadi, kalau untuk pola tarung ayam, misalkan ayam kita mainnya klaim kiri kanan. Nah, dia itu harus sesuai dengan lawannya. Biasanya nih, ayam yang klaim kiri kanan seperti mata kail, ayam teknik lah. Kita ambil ayam teknik lah ya. Nah, jadi untuk ayam teknik ini sendiri, apabila dia bermain dengan ayam anti, nggak bisa dia kayak mata kail gini teman-teman. Nah, jadi untuk kesimpulannya, apakah pola tarung ayam ini bisa dirubah? Jawabannya otomatis tidak. Tetapi ayam ini bisa berubah mainnya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, misalkan kata saya tadi, untuk ayam teknik. Nah, untuk ayam teknik ini maunya lawannya sama-sama teknik. Atau ayam yang melihat-lihat dari atas, ayam tegak sebatang kayak gini teman-teman. Nah, itu maunya ayam teknik.
Otomatis kalau ayam seperti itu, 85% ayam itu insya Allah akan menang kalau dia sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, tetapi apabila dia menemukan lawan yang tidak sesuai seperti anti-lock atau sola lari, dia nggak bisa main, dia jadi ayam bodoh kadang. Nah, jadi untuk kesimpulannya sendiri, pola tarung itu tergantung dengan lawannya kalau menurut saya pribadi, dari pengalaman saya ini. Untuk pola tarung itu sendiri tergantung dengan lawannya sesuai apa tidak dengan apa yang dia mau. Kalau tidak sesuai, yang pastinya mainnya tidak keluar, teman-teman. Mainnya nggak keluar, dijamin mainnya nggak keluar. Makanya saya simpulkan, ayam yang punya gaya tarung super teknik, maunya ngalung, terus nyayap, ngonde dari belakang. Nah, apabila ketemu dengan ayam anti-lock, itu nggak bisa. Karena apa? Karena dia maunya klim-klim kayak gini. Nah, jadi otomatis pola tarungnya pasti berbeda. Biasanya dia klim-klim, jadinya malah seperti ayam bodoh. Nah, jadi untuk kesimpulannya sendiri, apakah pola tarung itu bisa dirubah? Pola tarung tidak bisa dirubah, tetapi bobot pukul bisa ditambah. Nah, jadi teman-teman harus ingat, pola tarung tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah, bobot pukul bisa ditambah. Dengan cara perawatan yang bagus, ekstra puding juga yang harus diperhatikan, mandi jemur, renang. Nah, itu perawatan harus benar-benar bagus. Nah, apabila teman-teman sudah merawatnya dengan bagus, insya Allah bobot pukul ayamnya akan semakin bertambah dan keras. Nah, jadi kesimpulannya itulah teman-teman, untuk pola tarung sendiri itu nggak bisa dirubah, tetapi kalau untuk bobot pukul itu bisa ditambah dengan cara perawatan tadi yang sudah saya jelaskan, ekstra pudingnya, mandi jemur, renang. Nah, itu insya Allah bisa menambah bobot pukulnya, teman-teman. Dan yang pasti teman-teman harus tahu dulu terah asal usul ayam ini. Dan yang pasti kalau mau bagusnya harus dari terah yang jawara. Apabila sudah dari terah yang jawara, insya Allah darahnya itu akan mengalir. Insya Allah yang kita ambil itu, yang kita rawat itu bakal menjadi jawara juga, teman-teman. Oke, itu untuk jawaban yang kedua, teman-teman. Semoga teman-teman paham. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, teman-teman ya. Jadi pertanyaan ketiga adalah, Bang mau nanya, apa benar gula merah bisa membuat napas ayam nggak mudah ngos-ngosan? Dan obat ayam yang buat kotorannya keluar darah gimana, Bang? Ayam saya kalau berak keluar darah, cer, lesu, pucat mukanya. Apa obatnya, Bang? Nah, jadi untuk pertanyaan ketiga ini sangat menarik sekali. Apakah gula merah bisa membuat napas ayam nggak mudah ngos-ngosan? Nah, jadi saya jawab satu dulu. Untuk gula merah sendiri itu hanya pelengkap agar ayam kita itu tidak mudah ngos-ngosan. Jadi biasanya ini kita memakai gula aren atau gula merah, tapi kalau mau lebih bagusnya itu gula aren, karena khasiatnya itu lebih bagus kalau menurut saya pribadi. Nah, untuk gula aren sendiri biasanya digunakan di saat ayam main, udah di kalangan. Nah, itu biasanya ayam sudah satu ronde. Nah, itu kita kasih gula merah. Itu hanya sebagai doping di saat main aja, teman-teman. Nah, kalau untuk napas sendiri, kalau teman-teman mau bagusnya, teman-teman bisa memakai kencur. Teman-teman bisa memakai kencur. Nah, kencur itu sendiri, ini kalau bahasanya di Bengkulu kencur atau cekur. Saya tidak tahu di daerah teman-temannya, di wilayah teman-teman menyebutnya apa. Nah, yang pasti kencur ini sangat berkhasiat sekali untuk membantu pernapasan ayam itu sendiri. Nah, untuk pemberiannya teman-teman cukup memberikan satu ruas jari seperti ini. Teman-teman berikan di setiap pagi, di setiap hari juga. Nah, tetapi untuk Sabtu Minggu nggak usah dikasih. Karena apa? Karena Sabtu Minggu khusus ayam itu istirahat. Nggak usah lagi dimasukin apa-apa. Cukup diberikan pakan yang benar-benar khusus untuk ayam tersebut. Nah, jadi untuk kesimpulan pertanyaannya, untuk menambah atau membuat ayam itu nggak ngos-ngosan, yang pastinya bukan hanya untuk gula merah. Kalau gula merah atau gula aren, nah itu hanya pelengkap kalau menurut saya pribadi. Kalau mau lebih bagusnya, teman-teman rawat ayamnya agar ayamnya nggak mudah ngos-ngosan itu, yaitu di mandi jemur. Mandi jemur misalkan dimandiin jam 9, terus diangkat jam 11 misalkan. Untuk menjemur ayam sendiri cukup 2 jam saja. Nah, jadi untuk
ayam agar tidak ngos-ngosan tadi, teman-teman bisa memberikannya yaitu kencur kata saya tadi. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Nah, kencur itu sangat-sangat berkhasiat untuk menopang pernapasan ayamnya, teman-teman. Jadi ayam kita nggak mudah ngos-ngosan apabila kita berikan kencur secara teratur, yaitu seminggu itu 5 kali, Senin sampai Jumat dan Sabtu Minggu itu khusus dia istirahat. Nah, jadi itulah jawabannya dari pertanyaan apakah gula merah bisa membuat ayam itu tidak mudah ngos-ngosan. Jadi intinya bukan hanya gula merah, kita harus juga perawatan yang bagus seperti mandi jemur ataupun renang, itu kan juga mengolah pernapasannya. Nah, kalau untuk kencur ataupun gula merah itu dari dalam. Jadi kita itu harus sinkron dari dalam dan juga dari luar kalau mau bagusnya. Jadi kalau dia udah sinkron, nah itu dia lebih bagus lagi nanti napasnya itu. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya adalah ayam yang berak keluar darah, teman-teman. Dan yang pasti ayam yang berak itu keluar darah, otomatis di dalam ada gangguan di dalam, ada luka di dalam. Nah, cara untuk mengatasinya sendiri, teman-teman, cukup memberikan amoksilin saja, teman-teman. Nah, itu biasanya ayam-ayam yang sudah kita gebrak, biasanya 1 ronde ataupun 2 ronde kita gebrak, nah itu nggak dikasih amoksilin. Nah, jadi itulah memer-memer di dalam itu harus diobatin, teman-teman. Nah, jadi untuk ayam dewasa, ayam umur 8 bulan ke atas, itu teman-teman memberikan amoksilinnya 1 buah. Tapi kalau ayamnya sudah sangat-sangat parah, itu nggak apa-apa 2 buah, teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan juga dosisnya, teman-teman. Nah, jadi yang pastinya ayam yang berak darah, terus lesu, pucat, nah itu otomatis ada gejala di dalam, ada luka di dalam. Nah, untuk cara mengatasinya sangat-sangat simpel. Teman-teman cukup memberikan amoksilin ini tadi, teman-teman. Misalkan ayam kita digebrak hari ini. Nah, itu biasanya gejala pertamanya itu dari ayam yang sudah digebrak. Itu biasanya dampak dari ayam yang digebrak namun tidak diperhatikan lagi. Nah, jadi apabila teman-teman menggebrak ayamnya pada pagi hari ini, nah teman-teman apabila sudah menggebrak, teman-teman berikan amoksilin tadi. Karena apa? Karena amoksilin ini sendiri saya percayai pribadi dari pengalaman saya, itu bisa menopang luka-luka di bagian dalam. Jadi luka-luka di bagian dalam itu bisa sembuh dengan amoksilin. Nah, jadi untuk pemberiannya sendiri seminggu berapa kali, Bang? Nah, kalau untuk pemberiannya sendiri, ayamnya digebrak pagi ini, terus kalau sudah digebrak baru kita kasih. Nah, kita lihat besoknya ada dampaknya atau tidak. Atau ayamnya ngerumuk, atau ayamnya seperti ayam sakit. Nah, apabila masih seperti itu, kita kasih lagi 2 buah. Nah, jadi itulah jawabannya. Ayam itu otomatis kalau dia beraknya darah, ada kendala di dalam, ada luka di dalam, teman-teman. Nah, cara mengatasinya tadi, cukup teman-teman berikan amoksilin saja 1-2 buah, teman-teman ya. Nah, baiklah, kita lanjut ke tema utama kita, tema pembahasan kita yang mungkin teman-teman tunggu dari tadi, tumbuhan apa. Dan di sini saya akan memberikan atau memberitahu ke teman-teman di rumah kelebihannya terlebih dahulu. Nah, mungkin teman-teman di rumah udah tahu beberapa kelebihan daripada tumbuhan ini. Nah, tapi di sini saya akan memberikan beberapa kelebihan yang saya tahu, teman-teman. Nah, jadi untuk kelebihan yang pertama adalah memperbaiki napas yang rusak. Nah, jadi apabila teman-teman di rumah memiliki napas ayam yang buruk, napas ayam yang sudah rusak, yang mudah ngos-ngosan, nah teman-teman tinggal rebus bahan ini, teman-teman rebus, terus teman-teman berikan di saat pagi dan juga malam hari, teman-teman. Harapannya agar napas ayam ini bisa kembali pulih. Harapannya agar napas ayam ini bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan yang pastinya sudah saya praktekkan sendiri, sudah saya coba sendiri, baru saya berani memberitahu pada teman-teman. Kalau saya belum pernah coba, saya nggak berani memberitahu teman-teman. Saya belum melihat buktinya. Dan yang pastinya saya sudah mencobanya sendiri dan alhamdulillah terbukti bahwasanya tumbuhan ini
bisa membuat napas ayam menjadi bagus lagi teman-teman. Jadi ayam-ayam yang sudah rusak, napasnya sudah rusak, mudah ngos-ngosan. Nah, kita berikan air rebusan daripada tumbuhan ini, insya Allah ayamnya akan kembali pulih lagi. Nah, untuk dosisnya sendiri berapa banyak, Bang? Nah, untuk dosisnya sendiri teman-teman cukup berikan setengah gelas saja. Jadi satu gelas itu setengah gelas kecil pada pagi hari, terus setengah gelas kecil lagi untuk malam harinya teman-teman. Nah, untuk kelebihan yang kedua adalah untuk ayam yang terkena jalu teman-teman. Nah, jadi tumbuhan ini kita ulek bersama kunyit. Nah, jadi misalkan ayam kita terkena jalu di bagian leher. Nah, di bagian leher ini kita berikan tumbuhan ini tadi kita ulek dulu sampai halus, terus kita campur dengan kunyit. Jadi kita campur, kita ulek lagi. Nah, jadi dari ayam yang terkena jalu itu misalkan terkena jalu di leher, nah tinggal kita tempel aja. Nah, kalau untuk menempelnya itu kapan, itu terserah teman-teman, mau pagi ataupun sore. Nah, tapi kalau untuk saya pribadi biasanya saya menempelkannya itu di pagi hari. Nah, untuk seminggu itu berapa kali kita lihat ayamnya. Kalau saya sendiri sih tiap hari sampai luka yang terkena jalu ini tadi sampai sembuh. Apabila sudah sembuh ya kita berhentikan. Nah, jadi itu untuk kelebihan yang kedua teman-teman. Nah, untuk kelebihan yang ketiga ini adalah membuat bulu ayam kita menjadi kinclong. Bagaimana caranya, Bang? Nah, untuk caranya sendiri teman-teman cukup merebus tumbuhan ini dan teman-teman ambil airnya. Sesudah itu teman-teman mandiin ayamnya itu atau steam ayamnya itu dengan menggunakan air rebusan daripada tumbuhan ini tadi teman-teman. Jadi sangat mudah sekali kan. Jadi teman-teman tidak usah lagi membeli membeli itu pakai obat kimia. Jadi teman-teman cukup memberikan tumbuhan ini, air rebusan tumbuhan ini, teman-teman steam ayamnya dengan ini, dijamin ayamnya pasti akan kinclong bulunya teman-teman. Nah, itu untuk kelebihan yang ketiga teman-teman. Kita lanjut untuk kelebihan yang keempat. Nah, untuk kelebihan yang keempat adalah untuk luluran ayamnya teman-teman. Nah, apabila teman-teman memberikan ini, tumbuhan ini kita tumbuk dulu, terus kita berikan di bagian badannya, itu otomatis ayam yang mempunyai kurap, mempunyai kutu-kutu, itu tidak akan mau menempel di bagian ayamnya. Otomatis ayam ini akan bersih total apabila teman-teman menumbuk daripada tumbuhan ini sendiri. Terus teman-teman lulurin kepada ayamnya sendiri teman-teman. Nah, jadi otomatis apabila teman-teman menumbuk tumbuhan ini, menumbuk halus, terus teman-teman lulurkan ke kulitnya, itu otomatis kulit ayam itu sendiri bisa menjadi bagus, bisa menjadi lebih terawat lagi teman-teman. Nah, jadi itu untuk kelebihan yang keempat teman-teman. Jadi untuk kelebihan yang keempat adalah bisa menjadi luluran untuk ayamnya agar kulit ayam itu menjadi lebih sehat teman-teman. Jadi kurap-kurap atau kudis-kudis itu nggak mau tumbuh, nggak mau nempel, itu kulit ayamnya bakal bersih, bakal sehat teman-teman. Nah, itu untuk kelebihan yang keempat. Kita lanjut untuk kelebihan yang kelima teman-teman. Nah, untuk kelebihan yang kelima adalah bisa mengatasi ayam lumpuh teman-teman. Nah, misalkan teman-teman di rumah mempunyai ayam yang turun urat, atau teman-teman di rumah mempunyai ayam yang lumpuh. Nah, teman-teman tinggal merebus tumbuhan ini tadi bersama jahe. Nah, teman-teman rebus tumbuhan ini tadi bersama jahe, terus teman-teman rendam ayamnya. Misalnya di bagian kaki. Nah, teman-teman rendam ayamnya, kakinya ini habis terendam daripada tumbuhan ini tadi, air rebusan tumbuhan ini. Dan ingat dicampur dengan jahe teman-teman. Dan teman-teman rendam ayam tersebut ke dalam rebusan air jahe dan juga tumbuhan ini tadi teman-teman. Nah, itu untuk kelebihan kelima teman-teman. Dan juga yang pastinya air rebusan ini sering juga dipakai untuk kemin ayam. Jadi itulah judulnya kenapa saya bilang tumbuhan ini tumbuhan sakti. Jadi banyak manfaat, berjuta manfaat teman-teman untuk ayam laga khususnya. Jadi kita lanjut untuk kelebihan yang keenam atau kelebihan yang terakhir teman-teman. Nah, jadi untuk kelebihan yang terakhir adalah mengatasi ayam yang tersengat lipan teman-teman. Ataupun manusia juga bagus memakai ini. Jadi tumbuhan ini teman-teman iniin dulu, haluskan atau teman-teman tumbuk, terus teman-teman lolokan ke dalam ayam.
ke dalam mulut ayam. Nah, jadi teman-teman lolohkan ke dalam mulut ayam ini sendiri. Kalau mau bagusnya ayam yang baru belajar berkokok, teman-teman. Jadi belum ada noda apapun. Nah, teman-teman lolohkan ke dalam ayam itu. Terus apabila sudah dilolohkan ke dalam, teman-teman ambil lagi, terus teman-teman tempelkan ke bagian yang tersengat lipan ini tadi, teman-teman, atau kelabang. Kalau bahasa Bengkulunya ngomongnya lipan, teman-teman ya. Jadi untuk dampaknya sendiri, ayam yang tersengat lipan itu biasanya ayamnya bisa lumpuh, bahkan bisa mati. Nah, maka dari itu kita harus cepat menanganinya, teman-teman. Kita nggak tahu kan di dalam kandang kita ada apa, kadang ada tikus, kadang juga ada lipan. Apabila ayam kita itu tersengat lipan, jadi teman-teman bisa mengatasinya dengan menghaluskan atau menumbuk tumbuhan ini. Terus tumbuhan ini pun kita masukkan ke dalam ayam yang baru mau belajar berkokok. Kita lolohkan ke dalam mulutnya itu, terus kita ambil lagi, terus baru kita tempelkan ke luka yang tersengat lipan itu sendiri, teman-teman. Ini bukan berlaku hanya dengan ayam, tetapi juga dengan manusia. Nah, yang pasti ini sudah saya lakukan sendiri, sudah saya coba, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Khasiatnya juga luar biasa, sangat-sangat berdampak sekali. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah mungkin bingung bertanya-tanya, tumbuhannya itu apa, Bang? Dari tadi dijelasin, tetapi tumbuhannya nggak diomong, nggak dibicarakan tumbuhan apa. Nah, jadi tumbuhannya ini sendiri sangat-sangat mudah sekali didapat, teman-teman. Jadi tumbuhannya itu adalah serai atau serai. Nah, jadi tumbuhannya itu adalah serai, teman-teman, atau serai. Jadi di Bengkulu itu ngomongnya serai, teman-teman. Nggak tahu, mungkin teman-teman di rumah teman-teman atau di wilayah teman-teman ngomongnya serai mungkin. Nah, jadi tumbuhan itu adalah serai. Jadi serai itu adalah tumbuhan yang menurut saya pribadi berjuta manfaat, berjuta khasiat. Nah, jadi itulah sedikit banyak kelebihan yang sudah saya coba daripada batang serai ini sendiri atau daun serai ini sendiri, teman-teman. Dan yang pasti saya sudah mencobanya sendiri dan alhamdulillah khasiatnya sangat luar biasa, teman-teman. Nah, apabila ilmu ini tidak saya bagikan ke teman-teman di rumah, yang pasti tidak ada gunanya. Jadi yang pastinya channel YouTube ini saya buat hanya untuk sharing-sharing, teman-teman. Sebagai sharing-sharing kita seputaran ayam aduan. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah nggak usah sungkan untuk berkomentar. Di sini saya banyak kekurangan. Saya mohon maaf, teman-teman juga boleh menambahkan di kolom komentar. Dan yang pasti channel YouTube ini adalah channel keluarga lah kita sebutnya. Karena apapun komentar teman-teman saya terima, mungkin saya banyak kekurangan, teman-teman boleh menambahkan. Namanya juga kita menambah wawasan, teman-teman. Nah, jadi mungkin untuk di video kali ini itu aja dulu. Jangan lupa dukung channel YouTube kita ini terus agar bisa berkembang dengan sebaik-baiknya. Dengan cara bantu like, komen, dan juga subscribe, serta bantu share, teman-teman. Bantu share sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin untuk di video kali ini itu aja dulu. Mungkin saya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Terima kasih banyak.